Oke, hari ini tema kita adalah lembutkanlah hatimu. Lembutkanlah hatimu, kita akan melihat bagian hari ini adalah dari Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 15. Hosea 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita buka, kita lihat sama-sama dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 15. Cukup panjang. Aduh, saya enggak dikasih pointer hari ini ya. Ada pointer enggak? Sorry. Ya. Oke, makasih. Ya, cukup panjang. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita simak dengan baik. Hosea 5 ayat 1 sampai 15 berkata demikian. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahukan apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim bertindak diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Bapak Ibu saudara terkasih, ada salah satu alasan mengapa anak itu zaman sekarang sulit mendengarkan dan memperhatikan perkataan orang tua. Ya, ada satu survei dari negara lain ya, dikatakan media sosial mendistraksi nilai dan norma yang dipegang anak serta mengurangi interaksi langsung dengan orang tua. Jadi media sosial yang kita pakai, anak-anak kita pakai itu mendistraksi, mengalihkan, mengganggu norma nilai yang dipegang anak. Ya. Akibatnya apa? Interaksi langsung dengan orang tua ini terganggu, mengurangi. Bayangkan sedang makan atau apa, duduk sama-sama, kita makan dengan anak, kita bicara dengan anak, matanya fokusnya ke layar HP-nya. Kita ngomong paling noleh aja enggak. Saudara, itu realita. Itu realita. Noleh aja enggak. Anaknya mana bisa konsentrasi. Dia konsentrasi ini sini. Multitasking.
jarinya, matanya. Saudara, yang kedua dikatakan anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial cenderung memiliki hubungan yang lebih renggang dengan orang tua dan lebih sulit diatur. Anak yang ketagihan, yang bergantung pada media sosial, WA, game, TikTok atau apa, itu hubungan dengan orang tua itu renggang. Satu rumah, celaka lagi satu meja makan. Celaka lagi sama-sama duduk bareng. Tapi hubungannya begitu renggang. Dunianya lain-lain. Padahal duduk bareng, makan bareng. Masuk restoran sama-sama, makan sayur yang sama. Tapi hatinya dunia berbeda, renggang. Dan dikatakan sulit diatur. Saudara, ini survei tentang anak dan orang tua. Saya belum cari kalau suami dan istri bagaimana. Suaminya sibuk main game atau istrinya duduk samping suaminya sama-sama di depan TV tapi sama-sama pegang alat. Istrinya TikTokan terus. Suaminya ngomong gak didengar. Istrinya ngomong apapun, suaminya game terus. Saudara, banyak yang mendistraksi, mengganggu, mengalihkan hubungan kita satu dengan lain. Orang yang dekat dengan kita, orang yang sama-sama dengan kita, orang yang kita cintai dan mencintai kita. Tapi hubungan ini terganggu. Kenapa? Karena faktor ketiga, media sosial dan macam-macam. Saudara, Anda boleh ngangguk-ngangguk. Saya tahu sebagian Anda menyentuh diri kita. Saudara, ini terjadi. Saudara, kita hari ini berbicara dengan lembutkanlah hatimu. Ini tentang masih di kitab Hosea. Masih tentang bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Saya ulangi sedikit. Mereka adalah bangsa yang ditemukan Tuhan tanda kutip di padang belantara. Dan kita tahu pada puncaknya mereka pernah jadi budak sekian lama di Mesir. Keluar dari Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan, itu tidak gampang. Betul ada tanah Kanaan yang begitu makmur, dikatakan makan tidak perlu berhemat. Ada madu, ada susu, komplit negara yang begitu luar biasa. Bayangkan anggur aja bisa dipikul 2 orang satu tandan anggur. Begitu suburnya tanah Kanaan. Saudara, ini gambaran tanah Kanaan. Lalu mereka keluar dari Mesir, mentalitas budak sekian lama di dalam perjalanan padang belantara, makanan terbatas, tapi Tuhan memeliharakan mereka. Burung puyuh, roti mana? Sekian lama. Mungkin mereka juga berpikir, aduh, burung puyuh lagi. Kapan makan daging sapi kayak apa kayak? Roti mana lagi? Begitu lewati masuk tanah Kanaan. Wah, saudara, itulah negeri kemakmuran. Tapi jangan lupa, negeri itu juga ketika mereka tidak taat pada Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi mereka, membimbing mereka lewati begitu banyak kesulitan di padang belantara. Masuk di negara, di negeri, di tanah yang begitu makmur. Mereka melupakan Tuhan. Terdistraksi relasi dengan Tuhan yang begitu mengasihi, membimbing, menolong mereka, menuntun mereka. Mereka bangsa yang bandel, tegar tengkuk, tetapi Tuhan begitu rupa membimbing mereka sampai ke tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita jengkel, ya, ada yang mendengar tapi tidak memperhatikan, seperti gambar ini, ya. Mendengarkan tapi tidak memperhatikan, melengos dia, lihat ke tempat lain. Saudara, itulah bangsa Israel. Bangsa Israel begitu masuk tanah Kanaan, apa yang terjadi? Saudara, sudah makmur, sudah baik. Mereka tergoda oleh kepercayaan di sana. Saudara, antara dosa, perzinahan dengan agama itu melebur jadi satu. Mereka ke bait tempat penyembahan di gunung-gunung.
ada dewa Asyera, Dewi Asyera, ada dewa Baal. Di mana ibadah dan perjinahan, penyembahan berhala dengan perjinahan itu jadi satu. Saudara, godaan-godaan yang tidak masuk akal. Mereka mengenal Allah yang benar, tetapi terdistraksi karena godaan. Kepercayaan mereka demikian rupa. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang mendistraksi relasi Anda dengan Allah hari ini? Apa yang mengalihkan relasi Anda dengan Allah hari ini? Bisa jadi karena Tuhan berkati engkau punya kehidupan yang lebih baik. Lalu kita ini lupa relasi kita dengan Allah. Sehingga banyak alasan-alasan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kayaknya semua baik-baik, tetapi di dalamnya seperti terdistraksi. Dengarkan ini, perhatikan, pasang telingamu. Tuhan katakan pada bangsa Israel, dengarkan, aku akan menghukummu. Dengarkan, perhatikan, pasang telingamu, aku akan menghukum engkau. Saudara, siapa sih yang tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan? Saudara, dikatakan di sini imam, kaum Israel, keluarga raja. Saudara bisa dimengerti kalau itu kaum Israel, rakyat jelata, orang biasa. Kalau memang bandel atau apa, mungkin mereka ini orang-orang yang tidak terlalu memahami, bukan pemimpin. Tetapi yang terjadi adalah imam. Kalau boleh saya katakan hari ini hamba Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah keluarga raja. Kalau hari ini saya boleh katakan semua pejabat-pejabat pemerintah. Kalau di gereja, pejabat gereja, majelis, pengurus, aktivis, guru sekolah minggu. Saudara, yang tidak taat, yang tidak mau mendengar itu siapa? Yang tidak mau memperhatikan itu siapa? Para pemimpin. Saudara, di sisi lain mungkin kita masih dengan jabatan kita. Kita masih melayani, hamba Tuhan masih khotbah. Tetapi hatinya di dalamnya sudah terdistraksi. Pikiran apa yang dia kerjakan itu sudah terbelah, terpecah. Sepertinya masih melayani. Sepertinya masih ibadah. Tetapi terdistraksi, arahnya teralihkan. Saudara, hati-hati. Itu Tuhan berbicara bukan hanya pada rakyat jelata, tetapi juga pada para imam, rohaniawan, juga pada para pejabat. Saudara, kalau berbicara bangsa Indonesia, Anda tahu sendiri pejabat kita. Ya, ini yang perlu kita doakan. Bagaimana dengan gereja? Apakah hamba Tuhan, maaf saya juga berbicara pada diri saya sendiri, kami hamba Tuhan, apakah masih patut menjadi contoh? Turun sedikit, hai para majelis, guru sekolah minggu, aktivis, pengurus, apakah Anda masih layak jadi contoh? Saudara, Tuhan menegur rakyat jelata, orang biasa, para imam, keluarga raja, orang-orang punya jabatan. Merekalah yang Tuhan tegur, yang tidak taat, tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan. Saudara, hati-hati. Banyak belajar, banyak tahu, banyak belajar, banyak tahu. Kita menjadi orang yang keras hati. Tuhan katakan, lembutkan hatimu. Jangan cuma masuk jadi pengetahuan. Pengetahuanmu menjadi hakim. Anda menghakimi orang. Lembutkan hatimu. Dengarlah. Perhatikanlah firman Allah. Lembutkan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mulai dari mana? Dari semua orang. Rakyat biasa. Kaum Israel. Para hamba Tuhan, imam-imam. Keluarga raja, para pejabat. Saudara, lembutkan hatimu. Tuhan tidak pada satu golongan saja. Berbicara secara umum. Namun saya mau tekankan. Kalau jemaat biasa, tanda kutip ya, masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau ini terjadi di level hamba Tuhan, level majelis,
kita harus hati-hati. Dengar, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang ditegur, apa yang salah. Saudara, ada tiga tempat. Mizpah, Tabor, Sitim. Ya. Mizpah adalah satu tempat yang disakralkan. Kalau Anda tahu, Yakub keluar dari Laban, bawa anak istri ternaknya. Lalu Laban mengejar dia. Lalu akhirnya mereka buat kesepakatan. Di sana didirikan batu-batu dan itu disebut Mizpah daerah sana. Laban tidak akan mengejar Yakub lagi nyebrang, Yakub tidak akan nyebrang ke sana. Saudara, itu tempat yang disakralkan. Kedua, Tabor, gunung di utara Israel. Tempat Allah membebaskan bangsa Israel lewat sisi baratnya. Saudara, ini juga satu tempat yang sangat disakralkan. Kalau Sitim, ya memang tempat itu orang Israel berbuat dosa, berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, saudara, tiga tempat ini Tuhan mau katakan, ini adalah tempat-tempat yang harusnya, dua tempat itu tempat yang sakral. Tempat yang ketiga Tuhan mengingatkan mereka pernah berbuat dosa. Artinya apa? Di tempat-tempat yang sakral pun mereka sekarang menjadikan tempat untuk penyembahan berhala. Dan mereka ulangi lagi dosa yang pernah dikerjakan di Sitim. Saudara, Tuhan menegur, hai kamu para pemimpin, hai kamu rohaniawan, hai kamu rakyat jelata. Jangan berbuat dosa. Kembalilah kepada Allah. Kemudian dikatakan lagi di sini, lembutkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa dirimu. Tuhan tahu tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan katakan lembutkan hatimu karena apa? Coba kita lihat ayat ini. Saudara, di sini dikatakan, aku ini mengenal Efraim dan Israel, tidaklah tersembunyi bagiku. Engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Efraim akan tergelincir, jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing, domba, dan lembu sapi mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Perhatikan, aku mengenal Efraim. Israel tidak tersembunyi bagiku. Engkau telah berzina, yang menajiskan diri. Roh perzinahan ada di antara kamu. Tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Dengan korban kambing, domba, dan lembu sapi mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Singkatnya, ya saudara, Tuhan katakan, gak usah macam-macam deh. Aku tuh tahu siapa dirimu. Aku tahu gayamu ini loh. Kesombonganmu, kecongkakanmu itu loh. Jangan sok-sokan naik ke gunung bawa korban kambing, domba, lembu, sapi untuk persembahan. Saudara, Tuhan katakan aku tahu dirimu. Walaupun kamu masih aktif, masih datang kasih persembahan, mungkin perpuluhan, mungkin apapun juga engkau persembahan. Tapi Tuhan katakan aku lebih suka hatimu, dirimu, bukan persembahanmu. Walaupun kamu masih aktif kelihatannya, tapi dalam hatimu tidak ada aku. Engkau berzina, aku kenal kamu, aku tahu kamu. Saudara, ini menjadi poin yang sangat penting untuk kita semua. Saudara, kita boleh aktif di gereja, boleh rajin gereja, betul. Tapi Tuhan lebih ingin hatimu, dirimu. Bangsa Israel, mereka masih naik ke bait Allah. Bawa kambing, bawa lembu, bawa domba. Saudara, Anda, saya, kita semua. Tuhan ingin kita aktif melayani, mengasihi,
memberikan persembahan. Betul. Tapi Tuhan lebih penting hatimu, dirimu untuk Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak akan menjumpai kamu. Aku akan menarik diri dari engkau. Saudara, Tuhan mereka bawa persembahan, bawa kambing domba ke bait Allah. Tuhan bilang, aku tidak akan menjumpai kamu. Artinya apa? Artinya ibadah, persembahan mereka itu sia-sia karena tidak berkenan pada Tuhan. Saudara, Anda boleh melayani Tuhan dengan baik, tapi saya mau katakan harus mulai dari hatimu. Bukan sekedar berikan waktu, tenaga, persembahan, tapi Tuhan ingin berangkat dari hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan ada ilah lain, jangan terdistraksi dengan pikiran-pikiran lain. Hatimu di sini, tapi orangmu di sini, tubuhmu di sini, tapi hatimu tidak di sini. Engkau memberikan persembahan, tapi itu bukan dengan rasa syukur yang sungguh-sungguh engkau pahami untuk Allah. Saudara, hati-hati. Yang terakhir dia katakan, ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Saudara, tidak ada dapat menolong kita ketika hati kita terdistraksi, hati kita beralih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kenapa? Karena engkau, saya adalah anak Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Milik Tuhan. Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, mengucurkan darah, menebus engkau, menebus saya. Mengapa Allah begitu marah? Mengapa Allah begitu cemburu ketika engkau mengalihkan hatimu kepada ilah lain, kepada dunia, kepada harta benda, kepada pekerjaan, kepada hal-hal lain. Menduakan Allah. Kenapa Allah begitu marah? Begitu cemburu? Karena engkau miliknya. Engkau adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mungkin orang lain, orang yang belum di dalam Tuhan, bukan anak Tuhan. Tuhan tidak akan pedulikan dia. Tetapi karena engkau, saya adalah anak Tuhan. Celakanya bangsa Israel ketika dihukum Tuhan. Mereka lari kepada Raja Asyur. Minta nasihat, minta perlindungan, minta pertolongan. Bukannya bertobat, bukannya balik kepada Allah. Kalau Anda punya anak yang Anda kasih, Anda sayang, lalu berbuat salah, lalu Anda ingin disiplinkan, ingatkan dia. Dia larinya ke bapaknya atau tetangga, keluarga lain. Lalu berlindung, lalu tidak mau balik. Saudara, apa perasaan Anda? Kita akan marah. Itu yang terjadi dengan hati Allah. Bangsa Israel, umat yang dipimpin dari masuk tanah Kanaan, ketika enak mereka tanda kutip berzina dengan ilah-ilah lain. Ketika Tuhan mau hukum mereka, mereka di dalam kesulitan bukannya bertobat, tetapi lari mencari Asyur, bangsa lain, pemimpin negara lain yang dianggap negara maju waktu itu. Bukannya bertobat. Saudara, inilah yang Tuhan marah. Tidak ada pertolongan. Tidak ada yang bisa tolong kamu. Satu-satunya adalah berbalik kembali kepada Allah. Saudara, engkau, saya sebagai anak Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kesalahan, jangan coba-coba. Weslah, aku pindah agama.
Kalau engkau adalah orang pilihan Tuhan, no choice. Semakin lari semakin sakit Anda. Jangan lari, cari yang lain. Kembalilah pada Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Saya kenal seorang pendeta yang anaknya itu teman baik kami. Teman sekolah saya. Dia pendeta senior. Walaupun sekarang sudah lama dipanggil Tuhan. Saudara, suatu hari pada zaman dulu ya. Di Kalimantan Barat itu terkenal amoy-amoynya. Dia sekolah ke Taiwan. Setelah sekolah di Taiwan, dia melihat ada satu peluang bisnis. Yaitu bahwa tahun 80-an ya, mendekati tahun 90, tahun 80-an. Nah, dia lihat ada satu peluang. Ternyata banyak tentara-tentara Taiwan pensiunan itu sulit dapat istri. Sulit sekali dapat istri. Kenapa? Pensiun itu sudah umur sekian. Orang Taiwan sendiri, dia perempuan gadis-gadis Taiwan ingin dapat yang lebih baik, lebih kaya daripada dapat pensiunan. Nah, peluang itu ditangkap oleh pendeta ini ketika sekolah di Taiwan. Lalu dia pulang ke Indonesia. Waktu itu belum selesai kalau tidak salah. Dia ambil S2. Bukalah bisnis cuan. Mempertemukan Xiao-cie, anak-anak masih muda-muda. Kadang umurnya di up, KTP-nya di up. Lalu diketemukanlah dengan pensiunan Taiwan. Lalu lumayan. Dari pensiunan dari sini dia dapat berapa, dari sini dia dapat berapa. Saudara lupa sekolahnya. Hanya bisnis pendeta ini. Wah, banyak yang berhasil dipertemukan. Tapi banyak juga yang berhasil dibohongi. Karena ternyata bukan cari istri. Cari untuk dijadikan perempuan-perempuan yang tidak gena. Waktu itu, tahun 80-an. Saudara, betul-betul mempermalukan Tuhan. Dan akhirnya dia stroke. Anaknya yang paling besar naik sepeda motor jatuh. Waktu itu sudah sarjana hukum, gegar otak. Anak perempuannya teman sekelas saya yang sangat cantik, kita kagum waktu itu. Tabrakan mobil, mukanya itu kena percikan serpihan kaca. Operasi plastik pun tak bisa memulihkan. Saudara, keluarga ini betul-betul terpuruk. Terakhir saya dapat kabar pendeta ini meninggal. Stroke-nya sangat parah. Stroke berkali-kali. Dan dia tidak balik kepada Tuhan. Saya kurang tahu, saya katakan. Tapi orang yang mempermainkan Tuhan, orang yang menduakan Tuhan, saya bukan katakan Tuhan begitu kejam menghukum dia. Tapi itu Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi di keluarganya. Saudara, tidak ada jalan lain. Saya yakin orang pilihan Tuhan apapun juga, sekalipun detik terakhir, dia akan tetap selamat. Tuhan akan punya cara untuk buat dia bertobat balik kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Makanya ayat Hosea 6 ayat 1 katakan apa? Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan akan membalut kita. Tuhan mengasihi engkau. Maka Tuhan menghukum saya dan Anda ketika kita berbuat dosa. Jangan larikan diri. Kembalilah pada Allah. Bertobatlah. Kalau hari ini engkau mengeraskan hatimu. Kalau hari ini engkau jauh dari Tuhan. Engkau menduakan Tuhan. Tidak tahu itu karena harta bendamu. Karena pekerjaanmu. Banyak hal. Merebut hatimu dari Allah. Terdistraksi. Dulunya kan engkau begitu setia mengasihi Allah. Setia memberikan persembahan. Setia mengasihi memberikan waktumu. Sekarang Anda sudah mulai hitung-hitungan. Karena Anda diberkati. Usaha Anda sukses. Pekerjaan Anda baik. Rumah tangga Anda sudah sangat baik. Maka Anda mulai terdistraksi. Dan mulai berpindah. Walaupun mungkin kelihatan tetap setia. Dan Tuhan katakan, kembali. Kalau enggak kembali, aku akan pukul kamu.
Aku pukul kamu karena aku sayang engkau. Dan jangan lari. Tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan. Kembali pada Allah. Saudara, pelihara anjing biasa dan anjing ras itu beda ya. Pak David tahulah ya. Pak David juga pelihara anjing, saya juga pelihara anjing. Kebetulan saya pelihara anjing jenis kecil ya saudara. Anjing saya ini kadang mencekno ya. Kalau sudah starter mobil, dia sudah tahu kita mau pergi, langsung mencolot mau naik mobil. Selalu kepingin ikut jalan-jalan keliling-keliling. Kan enggak selalu harus dia ikut. Enggak wajib toh. Dia merasa dia anggota keluarga. Saudara, banyak waktu saya enggak ikutkan dia. Lalu kita pergi. Pulang itu kadang iso ngamuk. Kita sudah latih dia dari kecil, di mana dia pup, di mana dia pipis. Kalau di dalam rumah, dia terbiasa. Tetapi ketika kita pulang, kita pergi keliling-keliling, dia bisa ngaco. Pipis ceret sini, sengaja barang dijatuhkan, walaupun dia tidak nyolong makanan, tapi dijatuhkan amburadul jengkel dia. Saudara, kami pulang gampang sekali. Kita tahu kalau dia salah. Kalau dia pipis sembarangan. Begitu kita pulang, kita buka pintu. Lihat aja buntutnya dan kupingnya. Lalu ketemu, wah pipis sana, pipis sini. Wah istri saya semua sudah mulai bengok. Ini kamu, Marvin, di mana kamu? Waduh, dia datang kipik. Kupingnya dilipat, buntutnya turun dan menyerahkan bokongnya untuk dipukul. Walaupun kita pukul, tapi ya enggak pukul sampai gimana. Saudara, serahkan dirimu untuk dipukul oleh Tuhan. Kalau engkau sekarang ini jauh dari Tuhan, jangan lari. Tidak ada cara lain. Kalau hari ini Anda jauh dari Tuhan, dan dalam hatimu ada ilah lain, ada Allah lain. Taatlah pada Tuhan. Walaupun tidak enak. Tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin engkau kembali pada Dia. Lembutkan hatimu. Jangan keraskan hati. Biarlah Tuhan membimbing, menolong, menuntun kita. Banyak hal membuat kita terdistraksi. Pikiran kita teralihkan. Ketika Tuhan memberkati kita. Ketika kita merasa di puncak. Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Kembalilah padanya. Kembalilah padanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh selalu mengingatkan kami. Ada kalanya kami seperti bangsa Israel. Ketika kami susah di padang belantara, di tengah perbudakan di Mesir, kami berteriak meminta pertolongan Tuhan. Ketika kami sudah mencapai tanah Kanaan, di saat kami tidak perlu lagi berhemat untuk makan, minum, dan kami mencapai hal yang baik. Saat itu juga hati kami terdistraksi. Seperti bangsa Israel, pindah kepada Dewa Baal, kepada Dewi Asyera. Antara agama dan perzinahan, campur aduk, kemurnian hati kami mengikut Engkau sudah terdistraksi. Tolong kami Tuhan. Jikalau Engkau menghukum kami, ada kalanya Engkau harus memukul kami. Itu karena Engkau mengasihi kami, supaya kami kembali pada Engkau. Tidak ada jalan lain. Pimpin kami Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin.